dia sudah tercatat sebagai penghuni neraka jahanam. Kalau dia marah silakan, ya. Nah, saya siap membuktikan kalau dia marah nih. Buat apa kalian jadi pejabat Majelis Ulama Indonesia? Buat apa coba? Kalau kalian sudah menjabat ya di situ ya. Kalau sudah menjabat di situ kalian tuh harus amanah. Karena jabatan ini kalian pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Siap-siap kalian. Neraka jahanam itu udah menunggumu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku? Sehat-sehat ya. Semoga kita dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kali ini saya ingin membahas tentang para habib. Nah, habib ini ada yang dalam kajiannya menyatakan duduk dekat habib masuk surga. Terus ada lagi yang dalam kajiannya menyampaikan menghafal nama-nama habib masuk surga. Nah ini ya, kita lihat dulu ya. Ini. Sering duduknya sama cucu Nabi, nanti Habib Abdullah, Habib Syakir, Habib Qasim, Habib Ahmad, dia panggil kita. Aneh kayaknya pernah lihat ente di dunia ya. Ente nggak pantas surga paling bawah. Ayo ikut aneh. Bareng-bareng sama ikut aneh Nabi besar Maulana Muhammad. Bisa gitu ya. Ya udah, kita terima dulu aja kajiannya ya. Dan di dalam kitab Alawiyin, barang siapa yang tahu nama anak-anaknya Imam Haddad, anak-anak Imam Haddad yang pertama namanya Hasan, ada yang namanya Husain, ada yang namanya Muhammad, ada yang namanya Alwi, ada yang namanya Zain. Biar tahu, jangan Imam Haddad aja tahu nih. Dan juga Al-Imam Haddad, manusia yang mulia. Barang siapa yang menghafal putra-putra Imam Haddad, dakhalal jannah. Gampang sekali ya masuk surga ya. Jadi kamu nggak usah berbuat baik pun ya, bisa asal hafal ya. Astagfirullah ya. Kacau ya kalau kayak gini ya. Kajian-kajian mereka ini kacau bener. Nih ada lagi nih. Ini pembelanya nih. Kalau yang ini pembelanya, dan dia sudah tercatat sebagai penghuni neraka jahanam. Kalau dia marah silakan, ya. Nah, saya siap membuktikan kalau dia marah nih. Saya siap membuktikan. Dan seluruh pendukung-pendukungnya, ayo kita bertemu di Monas ya. Cari orang Linuih dari kalian. Silakan menyaksikan apa yang saya mohon nanti kepada Allah. Ini manusianya nih. 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 Nih, ini. Siapa yang membatalkan nasab seseorang yang bukan pada tempatnya, ya maka dia tidak akan mencium bau surga. Nah, tuh kayak gitu ya. Ada ulama yang kayak gitu. Kacau ya, ada ulama yang kayak gitu. Kita ini sebagai ulama ya, sebagai ulama itu harus berani. Kalau di sekitarmu itu ya, dia kan ini dekat-dekat dengan para habib ya. Nah, itu habib-habib itu kajiannya itu kajian yang dimurkai Allah itu. Tapi dia bela itu. Coba, bisa seperti itu coba. Kajian yang dimurkai Allah tapi dia bela. Gimana lu nggak masuk neraka jahanam? Hah? Kacau nih Ustadz Hadi Hidayat ini. Kalau kalian jadikan dia imam, tak sah sholat kalian. Saya bisa buktikan. Aneh di negeri ini para pejabat ya yang sudah memangku jabatan sebagai Majelis Ulama Indonesia atau di Kementerian Agama ya, atau menteri agamanya sendiri diam. Buat apa kalian jadi pejabat? Buat apa kalian jadi pejabat Majelis Ulama Indonesia? Buat apa coba? Kalau kalian sudah menjabat ya di situ ya, kalau sudah menjabat di situ kalian tuh harus amanah. Karena jabatan ini kalian pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Siap-siap kalian.
Neraka jahanam itu udah menunggumu. Kalian ini jadi pejabat ya harus lihat dong. Ulama-ulama yang tidak benar itu kajiannya ditertibkan. Bukan kalian diam aja. Apa karena mungkin di Majelis Ulama Indonesia atau di Kementerian Agama gitu ya, ada Habib, kalian nggak enakan, kalian sungkan. Ya percuma kamu jadi pejabat. Nggak usah jadi pejabat. Kalau saya tertibkan itu semua. Nggak peduli saya. Jadi jangan karena misalnya kamu dekat dengan ulama ini, kajiannya salah, kamu diam. Kamu dekat dengan kelompok ini, atau kamu bagian dari kelompok itu, kamu diam. Mereka salah, kamu diam aja. Buat apa kamu jadi pejabat? Terus saya ingin menanggapin lagi tentang Dajjal. Ya ada saya lihat di video ya. Di video YouTube itu ada saya lihat Dajjal tidak bisa masuk ke Nusantara ini. Siapa bilang tidak bisa masuk? Duta-duta Dajjal banyak di sini kok. Sama ulamanya auranya negatif. Habib-habib itu walaupun pakaiannya bersih ya, putih, itu kotor ininya. Tidak bening. Dan mereka bukan keturunan Rasulullah. Saya bisa buktikan. Jadi kalian itu ya jangan ngelihat baju orang putih, bos sorban, wah kamu bilang dia alim. Karena kamu nggak bisa ngelihat ininya. Kalau saya tahu, nggak usah saya pun berteman dengan dia jalan di depan saya bisa lihat, bisa tahu saya. Dia itu dimurkai Allah enggak. Nggak usah pun saya kenal sama dia, saya tahu. Nah, jadi di Pulau Jawa ini jadi keruh, ya aura negatif jadi tebal. Padahal sudah dibersihkan ini Pulau Jawa ini. Sudah beberapa kali aura negatif dibersihkan. Tapi yang namanya iblis ya tetap aja datang. Karena apa? Ya karena contoh nih ya. Penduduk Pulau Jawa suka ngalap berkah, itu satu. Memberikan sesajen di gunung, memberikan sesajen di tepi pantai. Berdatanganlah iblis itu tadi, jin-jin kafir. Kan dia senang itu. Yang tadinya udah bersih, keluar dari Nusantara ini. Karena kalian kasih dia sesajen, dia datang lagi. Memberatkan nggak untuk Pulau Jawa? Memberatkan. Ulama-ulama, banyak nggak ulama-ulama sesat di negeri ini? Yang kajiannya sesat banyak, memberatkan Pulau Jawa. Ya. Begitu juga dengan pulau lain, sama. Ya, seperti itu. Ditambah lagi tadi apa? Pemerintahan. Masa Pak Prabowo ini. Auranya negatif, menteri-menterinya itu auranya kan negatif itu. Saya bisa tunjuk manusia-manusianya nih, menteri ini, menteri ini, menteri ini. Itu auranya negatif. Kenapa? Pertama, menghalalkan segala cara. Kalau mau jadi pejabat ya seperak pun nggak boleh terima duit. Gratifikasi, ya kan? Suap, itu jangan Anda lakukan. Anda disuap seperak pun Anda tak boleh terima dan tidak boleh ada suap. Seperti itu. Jadi kalau Anda mau jadi pejabat, terutama di pemerintahan, ya, legislatif, yudikatif, penegak hukum, seluruh penegak hukum, Anda itu harus bicara makan untuk hidup. Seperti itu. Paham kan maksudnya? Makan untuk hidup.
Nggak boleh Anda seperak pun menerima suap. Oknum-oknum polisi nih, kejaksaan, hakim, banyak. Sampai detik ini masih berjalan. Kalau Anda Pak Presiden ya, ingin Nusantara ini sejahtera, lakukan apa yang saya sampaikan. Semua pemimpin di negeri ini, apapun jabatannya, harus konsep hidupnya makan untuk hidup. Seperti itu. Jadi nggak gagal kalian dalam menjalankan pemerintahan ini Pak Presiden. Ya kita mohon maaf ya, saya mohon maaf karena saya orangnya belak-belakan. Saya melihat ini sudah di ujung akhir zaman, ya. Dan saya mendapatkan banyak wahyu, ya, risalah. Tapi saya nggak mau bongkar. Biarkan aja satu-satu dulu nih saya bongkar. Yang saya bongkar apa? Ya tentang Al-Quran. Malaikat Jibril, malaikat Rakib dan Atid menyampaikan. Nah saya bongkar, saya sampaikan. Ada lagi nggak? Ada, tapi belum saya bongkar. Itu dulu. Terima kasih ya. Semoga kalian dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.